tadi ya merubah perilaku, dapat juga ini melemaskan relaksan otot. Jadi kayaknya ya kalau kasus yang Michael Jackson ini, karena mungkin artis-artis itu kan pekerjaannya banyak sehingga ada sedikit timbul stres di situ. Biasanya memang si stres itu dihilanginnya pakai midazolam. Jadi sebetulnya Michael Jackson ini yang namanya memakai midazolam ini udah umum. Entah kenapa. Selain itu yang paling tinggi setelah dari morfin ada lagi nggak Pak? Itu sih yang paling tinggi sih, saya kira morfin. Morfin ya? Morfin. Morfin paling tinggi ya? Opium tuh nggak? Opium itu sekarang udah jarang, udah ketinggalan zaman, Pil. Opium itu. Justru opium itu yang kita sebut tadi, seperti tadi kodein, fentanyl, petidin, dan morfin itu semua rata-rata itu sintetis. Jadi dibuat Sintetis punya ya? sintetis ya. Justru sekarang yang dari alam itu udah jarang ya. Ganja itu cimeng namanya ganja. Cimeng saya nggak tahu cimeng apa itu. Ini mungkin banyak di komentar lah ya. Oh boleh. Ganja masuknya apa ya? Kayaknya ganja masuknya. Berarti tapi ganja kan tumbuhan Pak. Ganja ya dia alami ya. Alami ya. Terus pertanyaannya, kalau ada kan beberapa negara yang melegalkan ganja, betul kan ya? Tetapi di Indonesia nggak bisa ya, nggak boleh. Dia kan lagi usaha sekarang. Teman-teman yang lain mungkin ya lagi usaha. Mungkin kan punya alasan-alasan tertentu ya kan. Ini boleh gue takutnya angin yang terlalu kencang karena kita ngomong ganja. Oke, kita mungkin langsung psikotropik ya. Contoh-contoh psikotropik. Oke. Psikotropik ini yang paling rendah ya. Yang paling rendah itu kayaknya kalau psikotropik kan nggak ada yang rendah atau tinggi sih. Yeah. Tapi rata-rata kalau di rumah sakit yang paling sering dipakai itu ini Betul, ini narkotika, sekarang psikotropik ya? sang psikotropika. Yang lebih sering dipakai ada yang namanya Valisan B. Ini dari rendah, paling rendah. Ini cukup, kalau psikotropika itu kayaknya nggak ada yang rendah dan tinggi deh. Jadi ya? Semuanya kayaknya hampir rata deh. Jadi apapun obat psikotropika yang diminum itu dapat menyebabkan perubahan perilaku itu ya. Yang tadinya mungkin yang tadi awalnya misalkan ada anak yang berkebutuhan khusus yang sangat hiperaktif, itu malah akan jadi lebih tenang gitu. Yang paling psikotropika yang paling bahaya, tapi ada sih yang bahaya. Tahu kasusnya kematiannya Michael Jackson? Tahu Michael Jackson ya? Philip itu meninggalnya kenapa? Tahu Philip aja? Iya, katanya overdosis. Overdosis betul. Overdosis betul. Dan overdosisnya itu overdosis karena obat psikotropika. Namanya midazolam. Itu ada terjual di dunia? Di dunia dijual si midazolam ini. Dan midazolam ini umum sih kayaknya setiap rumah sakit ada. Jadi midazolam ini fungsinya selain untuk tadi ya merubah perilaku, dapat juga ini melemaskan relaksan otot. Jadi kayaknya ya kalau kasus yang Michael Jackson ini, karena mungkin artis-artis itu kan pekerjaannya banyak sehingga ada sedikit timbul stres di situ. Biasanya memang si stres itu dihilanginnya pakai midazolam. Jadi sebetulnya Michael Jackson ini yang namanya memakai midazolam ini udah umum. Entah kenapa di saat itu memang terjadi overdosis. Berarti ada kurang pengawasan berarti ya kemungkinan. Dan setahu saya ketika Michael Jackson itu meninggal, itu ada dokternya di situ. Dia punya dokter pribadi. Jadi ketika penggunaan midazolam itu dia ada dokternya. Tapi entah kenapa bisa dosisnya itu bisa overdosis, saya nggak tahu. Gitu. Aduh, berbahaya ya kan, nanti kita kena full ante. Gak apa nih, udah apalah. Itu midazolam.
Oke, kembali lagi tadi kan Komsa tadi kan Bapak bilang tentang yang namanya zat adiktif nggak boleh. Zat adiktif. Nggak boleh diapa-apain kan? Ya nggak boleh disebutin karena obatnya gampang dicari di apotek, Pil. Gampangnya. Gampang. Banyak ya? Banyak. Waduh, bahaya dong. Ternyata bisa orang tuh bisa melakukan yang namanya penyalahgunaan juga berarti ya? Kan dulu yang Yang kasus itu ya? kasus yang pil dextro itu, tapi sekarang yang namanya pil dextro itu udah agak diperketat sih. Karena memang booming banget. Buat apa itu? Buat mabok, Mabuk. buat teler. Pil dextro dulu, kalau teman-teman hafal yang dulu kasus pil dextro bisa komen di bawah. Oh, ada gitu? Oh, rame banget itu, Pil. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Itu zaman kapan sih, Pak? 98? Enggak. Kayaknya sih kayaknya sekitar 12 tahun ke belakang. 12 tahun ke belakang. Oke. Sip. Nanti kalau misalnya ada ya komen aja ya. Kalau ada yang tahu mengenai Pil kasus dextro. yang dulu pil dextro itu yang rame banget, booming banget, bisa komen di bawah. Oke. Nah, kemudian setelah kan tadi zat aktif nggak boleh nih. Mm-mm. Nah, kita langsung ke yang ketiga. Masalah topik kita adalah efeknya apalagi bagi tubuh dan positif negatifnya apa sih? Itu efek positif ataupun efek Negatif negatifnya apa dari sih? itu ya. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas di awal, sebetulnya narkotika dan psikotropika itu tujuannya untuk pengobatan kan. Iya. Pengobatan. Yang tadi narkotika kodein fungsinya untuk batuk. Jadi misalkan ada beberapa pasien yang batuknya parah banget, itu bisa menggunakan kodein pengobatan. Lalu kita ke peptidin itu kan untuk mengurangi rasa nyeri atau sakit ketika pasca operasi juga bisa. Tentu tujuannya efeknya untuk pengobatan. Pengobatan lagi. Morfin juga sama Pengobatan. untuk nyeri tadi ya, perang dunia sebelumnya menggunakan morfin untuk tujuannya pengobatan. Psikotropika juga sama seperti yang tadi kita bahas, misalkan untuk dokter-dokter yang dirasakan oleh dokter-dokter psikiater itu untuk mengendalikan perilaku seseorang gitu, yang hiperaktif. Jadi sebetulnya efeknya untuk pengobatan, tetapi itu efek positifnya. Tetapi efek negatifnya itu ya, bila digunakan tidak sesuai dengan anjuran dokter, itu tentu aja bisa membuat candu atau sampai bisa juga jadi harus rehabilitasi juga. Karena begitu udah karena obat-obat narkotika dan psikotropika ini dia mempengaruhi sistem saraf pusat nih. Jadi misalkan kalau sistem saraf pusatnya udah kena candu, jadi si saraf itu selalu pengen terus. Makanya kan ada beberapa orang kalau kita tanya gimana kalau misalkan dalam beberapa waktu enggak mencoba barang itu, katanya apa? Pernah dengar nggak? Katanya ngerasa kesemutan. Wah, seluruh badan itu kesemutan itu karena saraf. Oh, syarafnya kena keganggu. Karena itu saraf, karena dua obat itu benar-benar mempengaruhi sistem saraf pusat. Positifnya? Tadi kan udah beres ya? Positifnya pengobatan. Semua pengobatan berarti ya. Negatifnya itu ya, jadi mengganggu sistem saraf pusat. Merusak sistem saraf pusat juga bisa. Kalau bisa dipakai terus-menerus. Betul. Yang keduanya candu. Jadi pengen terus. Jadi kira-kira bisa terobati nggak? Bisa balik lagi nggak? Nggak bisa ya? Bisa. Kenapa? Kan udah terganggu tuh sistem sarafnya. Sistem saraf kan terganggu, tapi tentu bisa diperbaiki. Perbaiki dengan cara minum obat lagi. Ada obat lagi. Ada obat untuk meningkatkan kesehatan saraf pusat ada. Ada ya? Ada. Contoh. Boleh dibilang di sini? Boleh, bisa aman ya. Aman. Karena untuk membuat Anda sehat. Contohnya di iklan TV ada sih. Apa tuh? Kayak ini vitamin neurotropik. Vitamin neuro itu kan saraf artinya. Oh. Contohnya tapi ini nggak di endorse ya sama Neurobion. Neurobion namanya. Neurobion bagus gitu ya? Bagus buat saraf. Jadi makanya kalau kita punya orang tua, kadang-kadang orang tua itu kadang punya gangguan tangan kesemutan. Itu sebetulnya udah ada satu gejala kerusakan saraf di situ. Jadi sebetulnya obat-obat tadi yang Neurobion, obat-obat saraf itu obat-obat untuk orang tua untuk memperbaiki saraf. Berarti bagus. Nggak di endorse ya. Tapi Terima kasih Neurobion. Neurobion emang endorse kita boleh. Terima kasih Neurobion. Aduh, bahaya. Jadi semuanya tercatat dengan rapi. Ya.
bener tuh berarti udah aman berarti ya. Udah aman. Jadi Udah aman. anda yang mau di sini beli psikotropika atau narkotika, hadapi Kim Farma.